Selamat siang. Berbicara setelah Lucy Wiryono yang presenter profesional, itu namanya jebakan Batman. Saya Rudi Ramawi, pekerjaan saya saat ini adalah memulai, membangun, dan mengembangkan usahanya Google di Indonesia. Tadinya saya ini pembicaraan saya, tapi setelah tadi pagi saya dengar Mbak Firly ngomong mengenai orgasme, dan tadi ada fashion dance, dan dengar Lucy berbicara mengenai daging wagyu, saya mau ganti topik, berbicara mengenai multiple orgasme dari sisi laki-laki. Acara ini ceritanya untuk menginspirasi bekerja, menginspirasi kita semua yang ada di sini. Dan saya di sini untuk belajar juga. Bekerja di suatu perusahaan mungkin kedengarannya biasa, tidak seinspirasional menjadi pengarang buku, menjadi pendaki Gunung Everest, tidak seinspirasional menjadi seorang social entrepreneur misalnya. Tapi sebenarnya kalau kita pikirkan, saya akan coba 18 menit ke depan untuk share sedikit pikiran dan pengalaman saya, semoga bisa, mungkin ada yang berguna untuk teman-teman yang ada di sini. Sumber inspirasi dan pemacu utama saya dalam bekerja itu adalah ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan yang saya maksud di sini bukan galau, bukan juga unhappiness, bukan tidak bahagia. Ketidaknyamanan yang saya maksudkan di sini adalah lawannya nyaman hanya dengan sekedar bekerja. Nyaman dengan punya title yang dicetak di atas kartu nama dengan logo perusahaan. Lawannya itu tadi. Yang paling saya takuti dalam bekerja adalah menjadi bapak-bapak dalam tanda kutip. Menjadi bapak-bapak yang setiap pagi datang ke kantor, selamat pagi Pak, good morning, terus duduk, ngecek inbox, tanda tangan surat, tanda tangan cek, makan siang, kemudian panggil rapat koordinasi, pulang. Ketika saya mulai merasa nyaman dalam pekerjaan, saya selalu bertanya terus pada diri saya sendiri, am I learning, am I growing, am I making an impact? Pakem saya sendiri adalah I want to be uncomfortably excited. Uncomfortable itu tidak nyaman, excited itu merasa seru. Kalau saya kurang nyaman, kalau saya tahu bahwa kalau saya kurang nyaman, saya akan belajar. Kalau saya belajar, saya akan bertumbuh. Dan kalau saya bertumbuh, saya akan bisa memberikan impact yang lebih besar lagi kepada perusahaan di mana tempat saya bekerja. Yoris di sini tahu, zaman bahla dulu ketika saya baru memulai Sony Music di Indonesia, tahun 97 dulu, saya sama sekali tidak ada pengalaman di industri musik. Kita mulai dengan 3 orang, saya meninggalkan perusahaan yang sudah mapan untuk memulai Sony Music di Indonesia. Uncomfortable, karena saya nggak tahu sepenuhnya apa yang saya hadapi, dan saya tahu bahwa prosesnya itu akan jauh dari sempurna. There will be a lot of imperfections. Tapi excited, karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan, saya akan memberikan impact yang jauh lebih besar daripada saya kalau tetap berada di tempat saya sebelumnya. Itu yang saya alami. Dan sebenarnya, caring for a company, menurut saya, is to create a real impact. Membuat dampak yang jelas dan terukur di tempat di mana kita bekerja. Seberapa kecil, seberapa besar, di dalam tahap apapun lingkungan dan perusahaan tempat kita bekerja. Kadar
care-nya seorang profesional terhadap perusahaan di mana dia bekerja, itu bisa diukur dari urutan prioritas di dalam pikiran dan perasaan si profesional tersebut, yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kadar urutan prioritas itu yang menentukan kadar care-nya. Apakah urutan nomor satunya adalah making an impact, reputasi, uang, gengsi, mau belajar, atau apa. Nah, urutan itulah yang menentukan, menurut saya, kadar care seorang profesional terhadap perusahaan di mana dia bekerja. Saya nggak berkata bahwa kita harus bekerja bakti dengan perusahaan. Tapi, where do we put the priorities? Di mana dalam hati dan pikiran kita, prioritas kita di mana? Dan menurut saya, really caring about your company, sekali lagi, adalah making an impact yang jelas dan terukur. Itu yang saya rasakan, being uncomfortably excited tadi, itu yang saya rasakan ketika saya join perusahaan startup di Indonesia yang namanya Google. Google itu membangun lingkungan dan budaya kerja yang saya share sedikit dengan Google. Google itu membangun lingkungan dan budaya kerja. Lingkungannya yang dibangun adalah lingkungan yang aman, tapi budaya kerja yang dibangun adalah budaya yang membuat orang tidak nyaman hanya dengan sekedar bekerja. Bagaimana seorang dalam forum seperti ini, tapi nggak seluruhnya fisik, karena si Larry Page, si penemunya Google itu, foundernya Google, berbicara kepada seluruh karyawan Google, banyak yang lewat video conference, dan ada yang live seperti ini. Dan kemudian salah satu insinyur yang masih sangat junior kalau dari sisi struktur perusahaan itu bertanya dan men-challenge seorang Larry Page yang penemu, founder dan CEO Google. Untuk teman-teman yang mungkin mau tahu, market capitalization Google artinya nilai perusahaan Google itu 2/7 daripada produk domestik brutonya Indonesia. Jadi, dalam forum itu, seorang insinyur dari India yang masih sangat junior bertanya dan men-challenge bahwa dia mengatakan bahwa Larry, I don't think our product strategy is correct. Ini yang saya rasa tidak benar dan inilah sebabnya. Kalau di dalam perusahaan-perusahaan yang lain, ya saya nggak bilang di semua perusahaan, mungkin di sebagian perusahaan, hal itu mungkin sudah begitu ditanya seorang yang sangat junior, bertanya kepada si founder dan CEO-nya, itu semua orang udah akan, ups, besok orang ini udah nggak kelihatan lagi nih. Ya. Tapi guess what? Yang dilakukan, responnya adalah, hey look, 1 dari 3 poin yang tadi Anda challenge, itu benar. I'm going to take that, we will start implementing that. Why don't you send me your idea in detail, in writing, email it to me. Itu keterbukaan yang ibaratnya seorang buruh pabrik bertanya kepada si empunya pabriknya, kita salah produksi nih. Itu menimbulkan rasa lingkungan kerja yang aman. Satu lagi yang agak unik dengan Google itu adalah, menurut Google rasa aman itu dimulai dari sini. Dari sini. Jadi di Google itu, untuk semua karyawan Google, yang sekarang di Google ada 33.000, setelah akuisisi Motorola ditambah lagi 20.000, itu semua karyawan Google itu diberikan fasilitas makan pagi dan makan siang setiap hari, 5 hari kerja. Setiap hari, free, di kantor-kantor Google. Dan teman-teman bisa browsing, mungkin ada gambarnya di sini. Ada tempat-tempat seperti ini, ada restoran-restoran. Di kantor-kantor Google yang sudah lumayan besar, itu selalu ada restorannya, yang bukan menyediakan makanan asrama, tapi makanan beneran, dengan chef beneran. Dan itu diberikan secara
gratis. Pemikirannya simple, saya bertanya kepada orang yang sudah lebih lama di Google. Kalau orang yang cerdas itu sudah merasa aman di sini, maka ketidaknyamanannya itu akan bergerak ke sini dan ke sini. Nah, ketidaknyamanan di sini dan di sini itulah yang menimbulkan inovasi, ide baru, gebrakan, dan sebagainya yang diinginkan oleh perusahaan dan membuat orang itu sendiri merasa puas dengan apa yang dia lakukan dalam pekerjaannya. Kalau bahasa Indonesianya itu, dan kalau di sini masih belum aman, ketidaknyamanan itu akan berhenti di sini. Dan kalau ketidaknyamanan itu berhenti di sini, ya semuanya stuck, nggak naik ke sini. So, itu beberapa apa yang dilakukan Google untuk menimbulkan menimbulkan lingkungan kerja yang aman. Apa yang dilakukan Google untuk menimbulkan budaya kerja yang tidak nyaman, dalam arti yang positif. 20% time itu adalah alokasi waktu, 20% dari waktu kerja kita di perusahaan untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, yang kita passionate, yang kita ingin eksperimen, yang kita ingin berinovasi dengan waktu dan fasilitas perusahaan. 20% time itu artinya 1 dari 5 hari kerja dari setiap karyawan Google yang 33.000 dan sekarang plus 20.000 itu bisa dipergunakan untuk bereksperimen, berinovasi, beride, dan kemudian mengaplikasikan ide itu. Berapa dari teman-teman yang ada di sini yang pakai Gmail? Oke. Gmail itu adalah hasil dari salah satu hasil dari 20% time itu. Produk dan layanan yang sekarang mendunia itu asalnya adalah dari istilahnya 20% time waktu iseng bagi si karyawan Google itu untuk berinovasi. Kalau dihitung secara ekonomis bagi perusahaan, untuk perusahaan-perusahaan yang pemikirannya mungkin lebih tradisional, udah ngegaji, masa 1 hari dari 5 hari kerja dipakai buat iseng. Tapi itulah yang membuat para profesional yang berada di dalam Google itu merasa kurang nyaman dalam arti yang positif. Kurang nyamannya karena sekarang kita sudah diberikan fasilitas gratis 1 hari dari setiap 5 hari kerja untuk berinovasi, untuk menghasilkan hal-hal yang baru. Kebayang nggak kalau nggak menghasilkan apa-apa selama bekerja di Google? Kita lihat tetangga, kok dia bikin ini ya? Kita lihat lagi, loh kok dari sana keluar ide yang seperti ini. Salah satu contoh yang baru saja diluncurkan di Indonesia bulan April kemarin adalah Google Art Project. Kalau nanti setelah ini iseng, Google aja Google Art Project. Google Art Project itu adalah satu platform di mana seluruh Google mengumpulkan gambar high definition dari semua artifak-artifak yang ada di museum-museum di seluruh dunia. Lukisan Mona Lisa itu kita bisa lihat sampai ke goresan kuasnya. Patung-patung di museum di Afrika itu kita bisa lihat secara 3 dimensi. Dan kemudian bulan April diluncurkan di Indonesia bersama dengan Museum Nasional. Jadi Museum Nasional Indonesia sekarang berada di jajaran yang sama dengan Louvre, Smithsonian Museum, dan sebagainya di Indonesia. Google Art Project itu adalah salah satu hasil dari program 20% time tersebut, yang tadinya project iseng, kemudian berkembang menjadi ide besar. Yang seharusnya, yang cara Google berpikir adalah, kalau semua orang hanya mengerjakan job description-nya masing-masing,
we will stop innovating. We will grow out of the innovation cycle every time. Karena kalau semua orang hanya mengerjakan job description masing-masing, maka umur inovasi itu, life cycle inovasi itu, kita akan ketinggalan selalu. Tapi kalau kita membiarkan semua orang ini berinovasi, maka satu di antara ribuan ide itu akan menjadi the big cycle berikutnya. Itu pemikirannya. Nah, prinsip rekrutmen, prinsip uncomfortably excited itulah yang membuat saya terpacu, dan tentunya dengan merasa uncomfortably excited itulah yang membuat kita bisa terus memberi impact, dan jangan lupa constantly kita merejuvenasi diri, ya, karena sekali kita memberi impact itu namanya prestasi. Tapi kalau kita nggak selalu merejuvenasi diri, itu namanya stagnasi. So, senantiasa merejuvenasi pikiran dan pandangan kita, membuat diri kita sendiri terpacu dan terus semangat. Bulan dan tahunnya itu kalau di totalnya berapa tahun dalam perjalanan hidup kita. Saya percaya bahwa dalam perjalanan itu sebenarnya yang paling menikmati perjalanan itu dan hasil-hasil dari perjalanan itu adalah kita sendiri, bukan perusahaan tempat kita bekerja. So, kalau kita benar-benar care for the company, yang saya lakukan adalah dalam perjalanan itu, in that journey, always be uncomfortably excited, learn, grow, make an impact, really care for your company, dan constantly rejuvenate. Karena hanya dengan seperti itu, hanya dengan cara-cara itu, menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, kita bisa muda selalu, dan we will always be young professionals. Terima kasih.